Oke, izin mulai presentasinya ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang kami hormati Pak Adi selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi serta teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan, saya Jessica dari kelompok 7 sebagai moderator pada presentasi pada hari ini. Nah, materi yang akan kami presentasikan adalah materi tentang teori konsumsi dan teori investasi. Boleh di next? Nah, ini adalah anggota kelompok 7. Yang pertama ada Clarissa Nurilahi, yang kedua ada saya sendiri Jessica, yang ketiga Lucianova Pradevi, yang keempat Muhammad Rizky, dan terakhir ada Wirayuda Raditya. Boleh di next? Ini adalah materi yang akan kami bahas. Yang pertama ada teori konsumsi, yaitu household consumption, ada Keynesian consumption model, ada life cycle hypothesis of consumption, ada permanent income hypothesis, ada relative income consumption, ada relative income hypothesis, dan terakhir ada the influence factor of consumption. Nah, yang kedua adalah teori investasi. Nanti kita akan membahas tentang investasi in macroeconomic, time value of money, investment criteria, dan influence factor of investment, dan investment and economic growth. Selanjutnya. Nah, yang pertama adalah tentang teori konsumsi. Yang akan saya sendiri akan membahas teori konsumsi. Boleh di next. Oke, sebelum kita masuk ke teori konsumsi, kita harus tahu dulu nih apa itu konsumsi dan apa itu teori konsumsi. Jadi konsumsi itu dapat kita artikan sebagai kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menghabiskan nilai guna. Nah, orang yang melakukan konsumsi itu disebut sebagai konsumen. Konsumsi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia dengan menggunakan serta mengurangi daya guna dari suatu barang maupun jasa. Nah, selanjutnya adalah teori konsumsi. Teori konsumsi adalah teori yang mempelajari bagaimana manusia atau konsumen itu memuaskan kebutuhannya dengan membeli atau menggunakan barang dan jasa. Boleh di next? Oke, yang pertama adalah household consumption atau konsumsi rumah tangga. Jadi, konsumsi rumah tangga ini adalah pengeluaran yang dikeluarkan oleh rumah tangga untuk barang dan jasa. Nah, pengeluaran ini mengambil porsi terbesar dalam pengeluaran agregat dan juga berpengaruh besar terhadap stabilitas ekonomi. Konsumsi rumah tangga bersifat endogenus, yang berarti besarnya konsumsi rumah tangga berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhinya ini akan dibahas di slide selanjutnya. Kita lanjut ke fungsi dari konsumsi rumah tangga. Belum, masih yang itu. Konsumsi rumah tangga fungsinya adalah C sama dengan FY. Nah, di mana konsumsi itu sama dengan pendapatan. Jadi pada dasarnya faktor utama yang mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat adalah pendapatan. Saat pendapatan naik, maka konsumsi juga akan ikut bertambah. Boleh di next? Oke, yang kedua itu ada teori Keynes. Teori Keynes ini, Keynes membagi menjadi 3 asumsi. Yang pertama adalah marginal propensity to consume, terus average propensity to consume, dan yang terakhir adalah pendapatan. Nah, ini adalah fungsi konsumsi dari teori Keynes, yaitu C sama dengan A ditambah BY. Untuk rumus marginal propensity to consume itu delta C per delta Y. Atau kalau misalkan langsung ada fungsi seperti ini, nah B ini adalah sebagai MPC-nya. Jadi nggak usah pakai nyari-nyari lagi, kalau kita udah lihat B ini, berarti ini sebagai MPC-nya. Nah, untuk average propensity to consume, rumusnya adalah C per Y, atau konsumsi per pendapatan. Yang terakhir adalah pendapatan. Pendapatan ini adalah faktor utama yang mempengaruhi konsumsi. Oke, boleh di next. Oke, yang ketiga adalah teori konsumsi dengan hipotesis siklus hidup. Jadi teori ini dikemukakan oleh Ando, Bamberg, dan Maduklini. 3 ekonom besar yang hidup pada abad ke-18. Teori ini mengatakan faktor sosial ekonomi seseorang sangat mempengaruhi memiliki pendapatan sendiri, yaitu dia masih melakukan saving. Yang kedua adalah faktor usia, di mana dia sudah mulai bekerja, dia sudah melakukan saving. Yang terakhir adalah seseorang saat sudah tidak bekerja atau sudah pensiun gitu, dan dia melakukan di saving lagi. Nah, pada kurva ini terbagi menjadi 3 nih, ada bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga.
Saat bagian pertama ini dia melakukan de-saving, yaitu saat usia 0 sampai T0 itu dia masih melakukan saving karena dia belum memiliki penghasilan, tapi dia tetap harus mengkonsumsi suatu barang dan jasa gitu. Nah, untuk T0 sampai T1 dia masih melakukan saving karena untuk pendapatannya itu lebih kecil daripada konsumsinya. Nah, untuk bagian kedua ini yaitu T0 sampai T2 seseorang mulai melakukan saving karena pendapatannya lebih besar daripada konsumsinya. Nah, untuk bagian bagian ketiga ini T3 T2 ke atas di mana seseorang itu sudah pensiun dan sudah tidak berpenghasilan gitu. Jadi kembali melakukan di saving. Oke, boleh di next. Nah, teori siklus hidup ini juga memiliki hipotesis. Jadi pada teori ini, jadi umumnya seseorang itu kan akan berhenti bekerja pada usia 65 tahun ya, saat pensiun gitu. Nah, namun mereka tuh supaya bisa tetap mempertahankan untuk bisa konsumsi gitu, jadi dia harus melakukan menabung di usia-usia sebelumnya, di usia-usia dia bekerja. Jadi misalkan seorang konsumen mengharapkan untuk hidup tiap tahun dan memiliki penghasilan dan memiliki kekayaan sebesar W dan berharap untuk mendapatkan penghasilan Y saat sampai ia berusia pensiun di usia R gitu. Nah, pada teori ini tingkat konsumsi yang dipilih konsumen yaitu untuk mempertahankan tingkat konsumsi yang lancar selama hidupnya. Rumus fungsi konsumsi ini itu C sama dengan W ditambah RY per T, atau juga bisa pakai rumus yang di bawahnya yaitu C sama dengan 1 per T dikali W ditambah R per T dikali Y. Di mana C itu konsumsi, T itu tahun harapan hidupnya, W itu jumlah kekayaannya, R adalah waktu lama usia produktif, dan Y adalah pendapatan. Nah, ini ada contoh soalnya. Jadi, contoh soalnya, seorang konsumen mengharapkan hidup selama 50 tahun misalnya. Bekerja selama 30 tahun, tentukan fungsi konsumsinya. Jadi, kita pakai fungsi yang ini, C sama dengan 1 per T dikali W ditambah R per T dikali Y. Nah, berarti kan 1 per T-nya itu kan 50 tahun ya. Dia mengharapkan hidup selama 50 tahun dikali W ditambah usia produktifnya dia yang bekerja selama 30 tahun, berarti 30 per 50 dikali Y. Nah, jadi rumus fungsi konsumsi dia adalah C sama dengan 0,02 W ditambah 0,6 Y. Boleh di next? Oke, selanjutnya akan dipaparkan oleh Lucy. Kepada Lucy, dipersilakan. Baik, terima kasih Jessica atas waktu dan kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi yaitu hipotesa pendapatan permanen. Nah, teori konsumsi dengan hipotesa pendapatan permanen ini dikemukakan oleh M. Friedman. Dan menurut teori ini, pendapatan masyarakat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pendapatan permanen atau permanent income. Ini merupakan pendapatan yang selalu diterima di setiap periode tertentu. Jadi ini misalnya kayak gaji bulan. Nah, ini merupakan tambahan atau pengurangan pendapatan yang tidak diperkirakan atau diharapkan. Nah, pengeluaran konsumsi seseorang ini dipengaruhi oleh pendapatan permanen secara proporsional. Nah, pengeluaran konsumsi akan bertambah apabila terjadi penambahan pendapatan yang disebabkan oleh pendapatan sementara yang bernilai positif. Ini misalnya kita kayak nerima bonus gitu dari atasan. Jadi kan kayak pengen beli, mau nambah konsumsi gitu ya, nambah gaya hidupnya kayak mau beli apa gitu. Terus sebaliknya jika pengeluaran konsumsi akan berkurang apabila pendapatan sementara yang bernilai negatif. Jadi misalnya kayak lagi COVID gini, nggak nerima gaji full dari atasan, jadi otomatis pengeluaran konsumsinya bakal turun. Nah, boleh next.
Lalu ada teori pendapatan relatif tentang konsumsi. Nah, ini pertama kali dikemukakan oleh James Dusenberry bahwa pengeluaran konsumsi suatu masyarakat ditentukan oleh pendapatan tertinggi yang pernah dicapai. Nah, terdapat dua asumsi teori pendapatan relatif ini. Yang pertama ada selera rumah tangga atas barang konsumsi adalah independen, artinya pengeluaran konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh pengeluaran yang dilakukan oleh orang sekitarnya. Sebagai misal, seseorang yang memiliki kemampuan pengeluaran konsumsi yang sederhana tinggal di tempat masyarakat yang pengeluaran konsumsinya serba berkecukupan. Jadi kayak tetangganya tuh gajinya lebih besar-besar gitu. Terus secara otomatis ada rangsangan dari orang tersebut untuk mengikuti pola konsumsi di masyarakat sekitarnya. Jadi gaya hidupnya tuh ngikutin tetangga-tetangganya. Lalu yang kedua ini ada pengeluaran konsumsi adalah irreversible. Artinya pola pengeluaran seseorang pada saat penghasilan naik berbeda dengan pola pengeluaran pada saat penghasilan mengalami penurunan. Jadi jika seorang ini pendapatannya tadinya rendah, kemudian pendapatannya jadi meningkat, maka diduga ia akan menyesuaikan dengan segera tingkat konsumsinya. Jadi misalnya tadinya gajinya 3 juta, naik jadi 5 juta gitu. Jadi gaya hidupnya tuh bakal naik gitu ngikutin gajinya. Nah, akan tetapi jika pendapatannya dari tinggi lalu turun, maka diduga tidak dapat menurunkan konsumsinya dengan drastis sesuai pendapatannya sekarang. Jadi ada keinginan untuk mempertahankan gaya hidupnya selama pas gajinya tinggi itu. Boleh di next. Ini ada hipotesis pendapatan relatif. Nah, ini kita bisa lihat grafiknya ya. Dari misalnya gaji pertamanya tadinya YO ke Y1, konsumsinya pun akan naik dari CO ke C1. Tapi bisa dilihat misalnya nanti dari Y1 ke YO, itu nggak bakal dari C1 ke CO lagi, tapi ke C aksen. Karena itu ada keinginan untuk mempertahankan gaya hidupnya gitu. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Raditya. Pada Raditya dipersilakan. Ya, terima kasih Suci. Yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi konsumsi. Tentunya ada banyak faktor yang menjadi pengaruh tingkat konsumsi masyarakat dalam suatu negara. Secara garis besar, faktor-faktor ini berbagi menjadi dua bagian, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Berikut ini beberapa di antaranya. Yang pertama ada cita rasa atau selera. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa konsumsi setiap individu berbeda meskipun individu tersebut dalam usia dan pendapatan yang sama. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan selera pada setiap individu. Yang kedua ada faktor sosial ekonomi. Faktor sosial ekonomi ini meliputi umur, latar belakang pendidikan, dan keadaan keluarga yang juga mempunyai pengaruh terhadap tingkat-tingkat pengeluaran konsumsi. Pendapatan akan tinggi pada kelompok umur muda dan mencapai puncaknya pada umur pertengahan, dan akhirnya turun pada umur tua atau lanjutnya. Yang selanjutnya ada tingkat kekayaan atau pendapatan. Kekayaan secara eksplisit maupun implisit sering dimasukkan dalam fungsi agregat sebagai faktor yang menentukan konsumsi, seperti dalam pendapatan permanen yang dikemukakan oleh Friedman, Albert Ando, menjelaskan bahwa hasil bersih dari suatu kekayaan merupakan faktor yang paling penting dalam menentukan konsumsi. Beberapa ahli ekonomi yang lain memasukkan aktiva lancar sebagai komponen kekayaan sehingga aktiva lancar memainkan peranan yang penting pula dalam menentukan konsumsi. Yang keempat ada keuntungan atau kerugian kapital. Keuntungan kapital yaitu dengan naiknya hasil bersih dari kapital akan mendorong peningkatan konsumsi. Di samping itu, dengan adanya kerugian kapital akan mengurangi jumlah konsumsi. Yang kelima ada tingkat bunga. Para ahli ekonomi klasik beranggapan bahwa konsumsi merupakan fungsi dari tingkat bunga. Khususnya mereka percaya bahwa tingkat bunga mendorong tabungan dan mengurangi konsumsi. Tingkat harga sejauh ini dianggap konsumsi real merupakan fungsi dari pendapatan real. Oleh karena itu, naiknya pendapatan nominal yang disertai dengan naiknya tingkat harga dengan proporsi yang sama tidak akan merubah konsumsi real.
Yang terakhir ada gaya hidup. Tidak jarang kita temui ada banyak individu yang memiliki gaya hidup konsumtif. Perilaku konsumtif ini tidak hanya terjadi pada orang-orang yang memiliki tingkat pendapatan yang tinggi, tapi juga pada orang-orang berpendapatan rendah. Konsumen yang konsumtif percaya bahwa yang dengan gaya hidup yang menunjukkan personal branding yang lebih berkelas karena memiliki kemampuan dalam membeli barang ekonomi. Boleh di next. Yang selanjutnya ada teori investasi. Next. Investasi di bidang ekonomi makro. Dalam ekonomi makro, investasi juga berperan berbagi salah satu komponen dari pendapatan nasional, produk domestik bruto (PDB) atau gross domestic product (GDP). Secara sederhana, pengaruh investasi terhadap perekonomian suatu negara tercermin dari pendapatan nasional negara tersebut. Investasi berkorelasi positif dengan GDP. Secara umum dapat dikatakan jika investasi naik, maka GDP cenderung naik. Atau sebaliknya, jika investasi turun, maka GDP cenderung turun. Sekian dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Rizky Resmana. Oke, terima kasih Adit atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai waktu atas uang. Mungkin teman-teman menyadari bahwa uang saat ini itu memiliki lebih kecil dibanding beberapa tahun yang lalu. Sebagai contoh, pada tahun 2000-an, untuk membeli 1 kilogram telur saja mungkin hanya sekitar 8 ribuan. Tetapi di zaman sekarang, 1 kilo telur aja sudah beberapa di kisaran harga 20.000. Nah, ini artinya nominal uang di masa lalu memiliki nilai yang berbeda dengan nominal yang sama saat ini. Pengertian nilai waktu atas uang adalah konsep menghitung nilai uang yang berkaitan dengan waktu. Seperti yang dikatakan saya tadi, konsep ini dilakukan karena nilai uang saat ini berbeda dengan nilai uang di masa mendatang. Boleh dikatakan bahwa waktu menjadi fungsi dari uang itu sendiri, atau waktu merupakan bagian dari variabel yang mempengaruhi perubahan nilai uang. Oke, next. Konsep nilai atas uang. Dalam nilai waktu atas uang terdapat beberapa contoh konsep penerapannya yang digunakan untuk perhitungan secara matematis. Konsep tersebut terdiri atas 3 jenis, yaitu nilai uang sekarang, nilai yang datang, dan anuitas atau pembayaran bertahap. Yang pertama ada nilai uang sekarang atau present value. Nilai uang sekarang menunjukkan nilai sejumlah uang saat ini yang dapat dibungakan untuk mendapatkan jumlah yang lebih besar di masa mendatang. Untuk rumus matematisnya adalah PV sama dengan FV per 1 tambah 1 kali N. Nilai uang akan datang atau nilai future value. Nilai uang akan datang merupakan nilai uang yang diterima di masa mendatang dari sejumlah uang yang disimpan sekarang dengan tingkat bunga tertentu. Karakteristik dari nilai uang akan datang adalah kemungkinan jumlah uang yang dimiliki seseorang menjadi berlipat ganda. Yang ketiga ada anuitas atau pembayaran bertahap. Anuitas merupakan suatu pembayaran atau penerimaan tetap yang dilakukan secara berkala dengan jangka waktu di mana perusahaan asuransi memberikan pembayaran secara berkala sebagai suatu imbalan premi yang next. Lanjut. Oke. Kriteria investasi. Kriteria investasi merupakan indikator dari modal yang diinvestasikan,
yaitu perbandingan antara total benefit yang diterima dengan total biaya yang dikeluarkan dalam bentuk present value selama umur ekonomis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh Clarissa. Ya, terima kasih Rizky atas kesempatannya. Yang berikutnya saya akan bahas yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat investasi. Sebagai sebuah keputusan yang rasional, investasi sangat ditentukan oleh 3 faktor, yaitu tingkat pengembalian yang diharapkan, ada terus biaya investasi, dan marginal efficiency of capital, tingkat bunga, dan marginal efficiency of investment. Yang pertama, ada tingkat pengembalian yang diharapkan, yaitu kemampuan perusahaan menentukan tingkat investasi yang diharapkan sangat dipengaruhi oleh 2 kondisi, yaitu kondisi internal dan juga kondisi eksternal. Yang pertama, kondisi internal perusahaan adalah faktor-faktor yang berada di bawah kontrol perusahaan, misalnya tingkat efisiensi, kualitas SDM, dan teknologi yang digunakan. Nah, ketiga aspek tersebut berhubungan positif dengan tingkat pengembalian yang diharapkan. Artinya, makin tinggi tingkat efisiensi, kualitas SDM, dan juga teknologi, maka tingkat pengembalian yang diharapkan juga makin tinggi. Selain ketiga aspek teknis tersebut, tingkat pengembalian yang diharapkan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor non-teknis, terutama di negara yang sedang berkembang. Misalnya, apakah perusahaan memiliki hak dan atau kekuatan monopoli, kedekatan dengan pusat kekuasaan, dan penguasaan jalur informasi. Yang kedua, ada kondisi eksternal perusahaan, yaitu kondisi eksternal yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan akan investasi, terutama adalah perkiraan tentang tingkat produksi dan pertumbuhan ekonomi domestik maupun internasional. Jika perkiraan tentang masa depan ekonomi nasional maupun dunia bernada optimis, maka biasanya tingkat investasi ini juga akan meningkat, karena tingkat pengembalian investasi dapat dinaikkan. Nah, selain perkiraan kondisi ekonomi, kebijakan yang ditempuh pemerintah juga dapat menentukan tingkat investasi. Kebijakan menaikkan pajak, misalnya diperkirakan akan menurunkan tingkat permintaan akan agregat. Akibatnya, tingkat investasi juga akan menurun. Nah, faktor sosial politik juga menentukan gairah akan investasi. Jika sosial politik makin stabil, investasi umumnya juga meningkat. Demikian pula juga faktor keamanan dari kondisi keamanan negara tersebut. Nah, faktor kedua yaitu biaya investasi. Yang paling menentukan tingkat biaya investasi adalah tingkat bunga pinjaman. Makin tinggi tingkat bunganya, maka biaya investasi juga akan semakin mahal. Akibatnya minat berinvestasi akan semakin menurun. Namun gak jarang juga, walaupun bunga pinjamannya rendah, minat akan investasi tetap rendah. Hal ini disebabkan karena biaya total investasi masih tinggi. Nah, faktor yang memengaruhinya adalah masalah kelembagaan. Misalnya, prosedur izin investasi yang berbelit-belit bisa memakan waktu sampai di atas 3 tahun, menyebabkan biaya ekonomi dengan memperhitungkan nilai waktu uang dari investasi akan mahal. Demikian halnya dengan keberadaan dan efisiensi lembaga keuangan, tingkat kepastian hukum, stabilitas politik, dan keadaan keamanan. Nah, faktor yang ketiga yaitu ada marginal efficiency of capital, tingkat bunga, dan marginal efficiency of investment. Nah, terbagi dua lagi, jadi ada marginal efficiency of capital, investasi, dan tingkat bunga, lalu marginal efficiency of capital dan marginal efficiency of investment. Keduanya akan saya bahas satu persatu. Next. Nah, yang pertama ada marginal efficiency of capital, investasi, dan tingkat bunga. Yang dimaksud dengan marginal efficiency of capital atau efisiensi modal marginal adalah tingkat pengembalian yang diharapkan dari setiap tambahan barang modal. Dalam kehidupan sehari-hari, sebuah perusahaan, terutama perusahaan multinasional atau MNC, atau juga biasa disebut konglomerat lokal, sering merencanakan banyak kegiatan akan investasi sekaligus. Misalkan kita bisa lihat di tabel PT Tiara Sakti sudah menjadi konglomerat dan ingin memperluas usaha di bidang industri seperti tercantum berikut ini, yaitu rencana investasinya ada di industri kimia, industri tekstil, industri makanan, industri ringan, dan juga industri pertanian. Dan di sebelahnya sudah ada dana yang dibutuhkan, lalu juga tingkat pengembalian yang diharapkan dalam persen. Nah, jika rencana investasi disusun dalam histogram berdasarkan ranking emisi tertinggi, akan diperoleh bentuk seperti di bawah ini. Penyusunan berdasarkan ranking emisi dilakukan untuk mempermudah pengambilan keputusan akan investasi mana yang harus dilakukan, berkaitan dengan tingkat bunga pinjaman yang berlaku. Seandainya tingkat bunga pinjaman hanya 12,5% per tahun, maka seluruh rencana investasi layak dilaksanakan. Karena
12,5% itu kan di bawah dari tingkat pengambilan diharapkan, maka semuanya bisa dilaksanakan. Dan permintaan akan investasi PT Tiara Sakti itu adalah 4.000 miliar, yaitu penjumlahan dari semua dana yang dibutuhkan. Namun, bila tingkat bunga pinjaman naik menjadi 16% per tahun, maka rencana investasi di industri pertanian terpaksa dibatalkan karena tidak sesuai dengan tingkat pengembalian yang diharapkan. Maka permintaan akan investasi berkurang menjadi 3.750 miliar. Nah, tingkat bunga pinjaman terus naik nih, mencapai 28% per tahun, maka rencana investasi yang layak hanya tinggal di industri kimia, sehingga permintaan investasi tinggal 1.500 miliar. Jika tingkat bunga melebihi angka 30% per tahun, maka nggak ada lagi rencana investasi yang layak dilaksanakan, maka permintaan investasi akan menjadi sama dengan 0. Next. Nah, dapat kita simpulkan, berarti makin tinggi tingkat bunga, tingkat investasi juga akan semakin menurun. Hubungan tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah. Nah, tabel di atas dapat diterjemahkan dalam kurva permintaan investasi PT Tiara Sakti. Slope atau kemiringan kurva permintaan investasi yang negatif menunjukkan hubungan berlawanan arah antara tingkat bunga dengan investasi. Menurunkan kurva permintaan akan investasi nasional atau pasar adalah sama dengan menurunkan kurva permintaan pasar terhadap barang tertentu, yaitu dengan menjumlahkan secara horizontal total permintaan investasi dari perusahaan-perusahaan yang ada dalam perekonomian. Next. Nah, yang berikutnya ada marginal efficiency of capital dan marginal efficiency of investment. Sama halnya dengan kurva permintaan akan investasi, kurva emisi tadi kan dapat diturunkan dengan menjumlahkan secara horizontal kurva-kurva emisi dari perusahaan yang ada dalam perekonomian yang tadi kita bahas. Nah, namun pada kenyataannya beberapa ekonom itu nggak sependapat dengan cara penurunan kurva emisi dengan cara tersebut. Nah, salah satu kelemahan cara penurunan tersebut adalah karena harga barang modal atau tingkat bunga diasumsikan tetap. Padahal jika permintaan akan barang modal secara nasional meningkat, logikanya pasti tingkat bunga juga akan naik. Akibatnya kenaikan permintaan investasi tidak sebesar yang digambarkan kurva MIC. Nah, kurva yang menurut para ekonom lebih relevan untuk menjelaskan hal di atas adalah kurva marginal efficiency of investment atau efisiensi investasi marginal. Nah, kurva ini menunjukkan hubungan antara tingkat bunga dengan tingkat investasi dalam suatu perekonomian dengan memperhitungkan perubahan harga barang modal. Nah, MIC akan sama besar dengan MII pada tingkat bunga tertentu, di mana pembelian barang modal hanya untuk menggantikan barang modal yang sudah tidak dapat dipakai lagi. Dalam diagram, kondisi tersebut dimisalkan terjadi pada tingkat bunga 30% per tahun. Jika tingkat bunga pinjaman turun menjadi 20% per tahun, maka permintaan akan investasi total dengan asumsi masing-masing perusahaan berpikir bahwa perusahaan yang lain tidak akan menambah barang modal adalah I0. Tetapi karena semua perusahaan ingin meningkatkan stok barang modal, maka harga barang modal akan naik. Kenaikan harga barang modal menyebabkan ada rencana investasi yang harus dibatalkan karena sudah tidak layak lagi. Akhirnya tingkat investasi yang sebenarnya hanya sejumlah I1. Next. Nah, yang terakhir ada hubungan investasi dengan pertumbuhan ekonomi. Di tingkat perusahaan, syarat untuk memelihara keuntungan adalah dengan menjaga agar tingkat produksi tidak berkurang. Nah, untuk itu stok barang modal nggak boleh berkurang. Dilihat dari sisi ini, berarti investasi merupakan upaya memelihara stok barang modal atau capital stock adjustment process. Besarnya investasi yang harus dilakukan untuk memelihara barang stok adalah senilai persentase penyusutan dikalikan stok barang modal yang diharapkan. Bisa dilihat di sebelah kanan ada contoh nilai barang modal yang harus tersedia supaya perusahaan dapat mempertahankan tingkat produksi adalah 10 miliar, sedangkan penyusutan adalah 10% per tahun. Maka investasi per tahun adalah 10% dikalikan 10 miliar, sama dengan 1 miliar. Maka dapat disimpulkan bahwa jika perusahaan ingin meningkatkan keuntungan dengan cara meningkatkan kapasitas produksi, maka investasi yang dilakukan harus lebih besar daripada 1 miliar, agar stok barang modal bisa menjadi lebih besar daripada 10 miliar. Nah, keputusan perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan stok barang modal dapat memberikan dampak positif terhadap total perekonomian, sebab peningkatan stok barang modal secara nasional akan dapat meningkatkan kegiatan produksi dan dapat memperluas kesempatan kerja. Next.
Sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Clarissa. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, akan kami buka sesi diskusi di Google Classroom. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Rifda.